Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman menyaksikan tayangan ini. Kembali lagi dengan kami di Court Astrologer Indonesia dan kami akan membahas kali ini bulan Juni 2025 berdasarkan astrologi dan bisa dibilang di sini peristiwa yang akan terjadi di bulan Juni cukup banyak. Ada perpindahan-perpindahan ke Cancer terutama yang sangat menarik. Di sini ada Jupiter yang memasuki Cancer, tapi juga di situ ada Merkurius. Kita juga akan memulai Cancer season. Akan ada suatu perubahan besar lah kira-kira di bulan Juni ini. Nah, tapi sebelum kita masuk membahas soal bulan Juni, mungkin kita bisa berkenalan dulu nih, ya. Mungkin mulai dari saya dulu. Saya Leo, seperti biasa yang hadir setiap bulan di tayangan Court Astrologer Indonesia. Silakan follow Bacot Nujum bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update tentang full moon, new moon, ataupun transit-transit terakhir. Juga misalnya berminat dengan konsultasi-konsultasi. Nah, di sini saya ditemani oleh tiga kawan saya. Di sini ada Emir, ada Karyana, ada Almira di sini. Nah, mungkin dimulai dari Kak Emir dulu. Mungkin mau menyapa dan memperkenalkan diri lagi. Terima kasih Bang. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore semuanya bagi yang menonton video tayangan ini. Nama saya Emir, bisa dicek di Instagramnya @richking.astrology. Uh, saya juga membuka jasa layanan yang baru saja buka di bulan kemarin dan mungkin kalau pengen yang general reading saya juga membuka sesi Kamis gratis 2 kali sebulannya. Kalian bisa ngecek di situ, atau kalau pengen private reading juga bisa di situ juga. Kalian bisa menghubungi saya melalui DM. Dan kalau kalian juga mungkin pengen belajar mengenai astrologi tradisional perspektif Western, itu kalian juga mungkin bisa melihat beberapa observasi dan dokumentasi saya di sana juga. Jadi silakan hubungi. Terima kasih. Ya, silakan di-follow Rich King Astrologi. Lalu juga di sini ada Kak Riana. Silakan mungkin Kak Riana mau menyapa. Halo semuanya, nama saya Riana. Instagram saya ya adalah Yo Divination. Kalau teman-teman mau berkoneksi dengan saya, bisa hubungi di sana ya. Di sana juga ada WhatsApp-nya, bisa DM juga. Jadi sama ya, teman-teman yang ada di sini, saya buka konsultasi untuk astrologi. Kemudian juga bisa untuk numerologi dan tarot. Thank you. Ya, ya untuk segala jenis konsultasi itu silakan follow your definition dan menghubungi Kak Riana di sini. Lalu juga ada di sini ada Kak Almira, silakan. Hai semuanya, selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman semua. Saya Almira, seperti biasanya saya hadir di rekaman untuk sesi pembacaan transit astrologi setiap bulannya. Dan di sana Instagram saya Almira Airi, saya juga membuka jasa untuk divinasi, ada astrologi, ada juga pace, dan juga beberapa ranah-ranah spiritual di sana. Terima kasih, silakan berkunjung. Ya, silakan berkunjung ke halaman Kak Almira. Nah, kita akan masuk ke pembacaan astrologi kita untuk bulan Juni 2025. Kita langsung aja meloncat ke tanggal 6 Juni. Nah, di sini ada Venus yang akhirnya keluar dari keterasingannya di Aries dan sekarang dia di tanggal 6 Juni maksudnya dia memasuki Taurus, yaitu wilayah kekuasaannya. Ya, bisa dibilang akhirnya karena cukup lama sebelumnya Venus berada di Aries dan sekarang dia bisa bersenang-senang di wilayah yang nyaman buat dia. Nah, mungkin aku akan mulai dari Kak Emir dulu nih. Gimana kira-kira Venus di Taurus ini apa aja yang dimungkinkan oleh kehadiran Venus di Taurus ini? Oke. Uh, Memang ya dari kemarin mungkin ada sedikit fluktuasi karena dari Pisces yang exalted kemudian ke Aries, jadi detrimental dia Venusnya, kemudian mundur lagi ke Pisces exalted sebentar, kemudian maju lagi ke detriment di Aries lagi, kemudian sekarang baru ke rumahnya sendiri di Taurus gitu. Saya memang rasanya ini modal yang baik dari Tuhan semesta alam untuk
orang-orang khususnya untuk orang-orang yang Taurus rising dan Libra rising ya, untuk menghadapi Saturnus yang juga sudah masuk ke Aries gitu. Dan ini juga mungkin akan memberi mungkin hiburan di tengah kekeosan yang terjadi, pelarian yang bisa dilarikan di dalam masalah-masalah yang mungkin menjadi fokus dari Saturnus di dalam kehidupan kita masing-masing gitu. Itu sih mungkin secara garis besarnya begitu. Ya, intinya dia bisa membawa kesenangan dan hiburan lah ya. Nah, kira-kira kalau Kak Almira gimana menanggapi Venus di Taurus? Fantasi Taurus tuh menurutku lebih karena dia berada di kekuasaannya sendiri dan dia lebih fix sign. Jadi itu adalah masa-masa kita untuk bersenang-senang, bersantai-santai, ya untuk lebih berkreasi, lebih untuk menunjukkan sisi-sisi feminim mungkin, dan bagaimana kita bisa beristirahat sejenak setelah kita menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan dalam kehidupan kita. Ya, Ya. terutama untuk para wanita, mungkin akan ada tema-tema menyenangkan terkait para wanita yang akan muncul ke permukaan, atau mungkin yang ingin berkencan atau beromansa, inilah saat yang tepat ketika Venus berada di Aries, di Taurus, maaf. Ya, ya mungkin kalau selain para wanita juga bisa para seniman ya. Jadi ini bisa jadi waktu untuk mungkin membuat suatu proyek karena tadi seperti yang Kak Almira bilang Venus masuk ke fixed sign, kita bisa lebih konsisten mungkin jika ingin berkecimpung dalam suatu kekaryaan gitu ya. Nah, oke, itu untuk Venus yang masuk ke Taurus dan beberapa hari kemudian Merkurius itu akan eh, pindah ke Cancer gitu ya. Nah, dia dari tempat di mana dia sangat rewel bisa dibilang di Gemini, dia berkuasa, tiba-tiba dia masuk ke Cancer yang sunyi senyap. Nah, kira-kira gimana nih kalau menurut Kak Riana? Ini tentu saja mempengaruhi kita ya dalam berkomunikasi, bersosialisasi juga ya, termasuk di dalamnya misalnya kayak kita mau berdagang atau kita mau belajar atau kita mau bepergian ya, berurusan dengan dokumentasi, dengan teknologi, transportasi ya, lebih senyap aja. Yang mana sebelumnya kan seperti yang Bang Leo bilang, kalau di Gemini itu lebih bagus ya, lebih cepat, cermat juga ya, teliti dan bisa ya, boleh. Tapi ini lebih senyap karena Cancer ya. Senyapnya itu tidak tahan lama ya, kayak dia semangat-semangat ketika mau melakukan sesuatu, misalnya studi, tapi tidak punya daya juang yang panjang ya, kayak lebih mudah lelah ya, seperti itu. Jadi hati-hati di sana nanti. Dan lebih karena dia zodiaknya air ya, water signs ya, lebih kalau berkomunikasi atau berpikir atau berhubungan hal yang berhubungan dengan dokumen, bisnis, teknologi ya, lebih tidak tahan lama dan lebih banyak diam ya pada akhirnya ya. Karena kan cardinal signs dan water ya, secretly seperti itu. Ya. Jadi punya inisiatif tapi juga diam. Ya ini bisa dibilang mungkin jadi banyak memendam kali ya ketika Merkurius berada di Cancer gitu. Ketimbang Iya, ketimbang diomongin malah dipikirin. Gitu ya. iya, berubah juga dia nanti ya, kurang konsisten. Ya, ya. Nah, kalau menurut Kak Emir gimana soal Merkurius masuk ke Cancer? Ini dia setelah masuk pijakan pertama di Cancer ini kebetulan juga squaring dengan Saturn yang juga barusan masuk di Aries kan dia itu. Iya, betul. Ya, aku rasa ini meskipun nanti akan disusul dengan Jupiter dan Sun yang juga akan squaring dengan Saturn. Jadi aku rasa ini sepertinya tamparan pertama buat kehidupan kita juga dalam mungkin berhati-hati terhadap transaksi atau komunikasi sih. Apalagi di situ Merkuriusnya memiliki terms dengan Mars, jadi ya kayaknya ini tamparan pertama sih kalau saya lihat di sini. Tamparan pertama
ujian pertama dari Saturn Aries itu tuh pada saat squaring dengan Merkurius ini yang kemudian disusul Jupiter dan Sun gitu. Ya. Jadi Ya. mungkin kita mesti berjaga-jaga dan mencatat ya apa yang Eh, terjadi kira-kira nih. Ketika Merkurius baru masuk Cancer, wah ada apa nih gitu. Sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan, menantang, tapi ya, Merkurius bergerak cepat jadi toh akan terlewati. ya, Iya, benar. Ya. Nah, oke, kita akan meloncat lagi ke hal berikutnya yang terjadi di hari esoknya, yaitu Jupiter masuk ke Cancer. Akhirnya nih, Jupiter yang sudah setahun terasing di Gemini, akhirnya dia masuk ke wilayah di mana dia terusung, dia tereksaltasi nih, dia menjadi eh, luar biasa berkuasa di situ. Nah, tapi tadi seperti yang diingatkan oleh Kak Emir bahwa ketika Jupiter masuk juga dia masih akan square ke arah Saturnus. Nah, kira-kira gimana nih? Mungkin dimulai dari Kak Almira. Oke, kalau menurutku ketika Jupiter sudah memasuki Cancer ini ya baru permulaan lah untuk masa-masa yang menyenangkan selama setahun walaupun mungkin di awal-awal karena dia akan square ya dengan Saturnus yang bisa dibilang fall juga di sana akan ada sedikit tantangan mungkin terkait bagaimana kita membatasi hal-hal yang berkaitan dengan spiritual atau ketika kita mau belajar suatu spiritual kita harus bisa melihat apakah benar-benar bisa dipercaya. Karena terkadang Jupiter ketika merah di Cancer akan ada suatu hal spiritualis yang mungkin akan berlebihan atau semangat yang awalnya menggebu-gebu. Disitulah square itu menandakan kita harus lebih berhati-hati dan memilah-milah apakah hal-hal tersebut benar-benar berguna buat diri kita. Ya, setelah itu kita akan menikmati ya kurang lebih selama setahun ketika Jupiter berada di Cancer. Mungkin yang ya pengen belajar spiritual bisa melanjutkan memilih guru yang lebih berkualitas. Mungkin juga hal-hal yang terkait agama, terkait sisi spiritual akan lebih muncul. Mungkin banyak pencerahan buat teman-teman di sini dari sisi agama, dari sisi spiritual, bagaimana kita mendekatkan diri untuk menghadapi Saturnus ketika di Aries, mendekatkan ke diri kita sendiri, lebih banyak bercermin ke diri kita sendiri, dan ya bagaimana kita lebih menelisik untuk banyak introspeksi di sini. Ya, jadi mungkin di awal-awal harus membatasi diri, tapi kemudian ya akhirnya Jupiter akan menyuburkan hal-hal spiritual yang bisa dibilang ini adalah waktu yang baik untuk menjadi lebih religius, mungkin menjadi lebih spiritual, tapi ya hati-hati menjadi terlalu fanatik. Nah, kalau menurut Kak Riana gimana nih masuknya Jupiter ke Cancer? Ini kabar bahagia ya untuk kita semua. Hmm. Kabar bahagia untuk kita semua. Ya walaupun harus pelan-pelan ya, nggak bisa langsung berharap semua cita-cita tercapai, semuanya bagus, bertumbuh dan berkembang ya, baik. Ya, melewati dulu ya square dengan Saturnus itu. Aku menunggu banget ini ya untuk Jupiter ini karena setelah kemarin ya di Gemini itu ini kayak semacam reward, hadiah lah dari semesta. Kita belajar ya bahwa alam itu berputar ya. Ada kadang kita sabar, nggak dapat apa-apa, nanti kalau misalnya kita diizinkan menikmati transit selanjutnya kita bisa dapat ya kemenangan itu. Ini baik untuk semua orang ya. Terlepas dari dia lahir malam atau siang, Jupiter tetap planet yang terbesar ya. Benefit. Ya. Aku nunggu nih Bang Leo. Jadi dia akan menyuburkan lah wilayah Cancer di chart kita masing-masing yang akan kita bahas nanti di bagian kedua dari sesi review bulanan ini gitu ya. Nah, oke, kita em, loncat dulu dari si Jupiter, tapi meskipun dia masih akan menguasai peristiwa berikut ini yaitu full moon yang akan terjadi di keesokan harinya lah. Di sini full moon terjadi di Sagittarius. Nah, full moon yang akhirnya dikuasai oleh Jupiter yang tereksaltasi ya di situ, yang exalted, yang terusung.
Ya, dengan catatan Jupiternya masih square Saturnus juga, tapi secara umum Jupiternya dalam keadaan powerful di sini. Nah, ini full moon ini ya bisa jadi full moon yang cukup optimistis bisa dibilang, yang dimana kita mungkin juga perlu agak berhati-hati untuk seperti yang tadi Kak Almira bilang, untuk lebih membatasi diri mungkin ya, karena masih ada Saturnus. Full moon ini juga membentuk trine dengan Mars, jadi mungkin ini adalah waktu yang pas juga untuk tetap bekerja, untuk tetap dinamis, tetap produktif nih ya. Nah, ini menurut eh, Kak Almira, kira-kira gimana nih full moon di Sagittarius ini? Aku setuju sih dengan Bang Leo karena masih ada ya menuju tren ya sama Mars itu juga waktu full moon yang lebih dinamis karena juga ya bulan purnama berada di Sagittarius bagaimana bagaimana Sagittarius sudah mutable sign jadi bisa jadi kedinamisan itu mewujud kita jadi melakukan beberapa hal sekaligus yang berhubungan dengan tema dari natal chart kita sendiri dan juga keadaan Jupiter masihlah sudah di Cancer, dia sudah bagus, walaupun tidak membuat aspek, tapi ini tetap menurutku membawa tema yang menyenangkan karena penguasa dari purnama tersebut sedang exalted di Cancer. Ya. Nah, kalau menurut eh, Kak Emir gimana kira-kira? Ya, cuma nambahin aja sih ini kan ternyata kebetulan pada saat full moon ini selain dia juga masih Jupiter masih squaring dengan uh, Saturn di sana dan Jupiternya juga merupakan rumah dari full moon yang exalted. Ini ternyata saya juga ngelihat ada Venus yang membentuk sextile dengan Mercury di sana. Jadi aku ngerasa ini full moon yang bisa mungkin terlihat seperti pencapaian atau kemenangan gitu untuk beberapa orang. Tetapi di astrologi tradisional itu juga mengenal adanya uh, apa namanya uh, fall dan exaltation itu tuh untuk kita mengontrol rasa berlebihan itu gitu. Ya, Jadi saya percaya ini full moon yang sebenarnya tampak baik tapi ingatlah untuk tidak terlalu ekstra dalam memberikan energi di dalam peristiwa yang sedang dihadapi. ya, Ya, ya. Iya, jadi ini jangan terlalu menggebu-gebu lah ya. hmm. Ya, mungkin kalau bisa aku tambahkan sedikit juga di situ, di sini posisi eh, Jupiter yang square Saturnus di situ ya juga berdekatan dengan Merkurius yang mungkin bisa membuat full moon ini cukup cukup cerewet lah ya, cukup membuat Ya, kita banyak bicara gitu, dan mungkin masih harus hati-hati seperti yang Kak Emir bilang sebelumnya ketika Merkurius membahas soal Merkurius tadi juga, kalau misalnya mau menandatangani kontrak mungkin ya itu harus berhati-hati karena ya terlepas dari full moon ini membahagiakan, mungkin ujian dari si Saturnus di Aries ini juga akan muncul di antaranya gitu, entah apa itu. Nah, berikutnya kita um, berpindah dari full moon, lalu kita akan di tanggal 15 ini. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang perlahan-lahan eh, terjadi sih, perlahan-lahan menyempurna ya. Jadi ada aspek square antara Jupiter dan Saturnus yang sebetulnya sudah dimulai sejak bulan Mei gitu ya. Jupiter semakin mendekat ke arah Saturnus dan akhirnya di tanggal 15 Juni square antara Jupiter dan Saturnus itu menjadi perfect, menjadi sempurna. Nah, ini di sini Jupiter dan Saturnus bertemu untuk yang kali ketiga untuk aspek square ini. Ini adalah pertemuan square terakhir mereka sebelum uh, ya mungkin beberapa tahun ke depan mereka akan bertemu, setahun ke depan mungkin bertemu via trine. Nah, tapi ini kita akan ngomongin dulu soal mereka membentuk square. Jadi sebelumnya kan Jupiter dan Saturnus itu bertemu di tahun 2020, terjadi peristiwa Great Conjunction dan kita semua tahulah apa yang terjadi pada masa itu. Seluruh dunia tahu pada saat itu ada pandemi, dan sebelum-sebelumnya ketika Jupiter sudah bergerak berpindah ke Gemini dan membentuk square dengan Saturnus, muncullah sakit penyakit gitu ya. Muncullah wabah-wabah yang sebetulnya tidak seintens pada tahun 2020 ya. Tapi ya ada suatu refleksi dari peristiwa pada saat itu. Jadi
di sini pun di tanggal 15 Juni sepertinya kita harus juga lebih waspada terhadap sakit penyakit karena mungkin aja ya belum lama kan full moon, mungkin ada party, mungkin merayakan sesuatu, bertemu orang lain, ya kita nggak tahu dari mana datangnya sakit penyakit. Karena ini mungkin eh, eh, teman-teman mau berkomentar soal square antara Jupiter dan Saturnus di sini, mungkin Kak Ariana? Ini menarik ya. Jupiter sudah bagus ya, exalted di Cancer, membentuk square dengan Saturnus yang pole di Aries ya. Dua-duanya sama-sama kuat ya. Satunya kuat dengan posisi Jupiternya, satunya kuat dengan posisi pole-nya Saturnus ya. Jadi kayak ada pertumbuhan tapi dihadang gitu loh. Ada kebaikan tapi di cut off. Jadi memang sebaiknya saat itu tanggal 15 Juni itu ya berdoa saja, grounding, kembali lagi ya. Sadar-sadar dan nggak perlu, kalau misalnya acara-acara ya aware aja ya, jaga diri lah. Karena kan langit, alam semesta sesuatu ya, dua planet gede loh. Kita berharap yang terbaik aja lah. Ini sepertinya nggak apa-apa ya. Kayaknya ya. Karena ya mari kita lihat nanti ya gimana tanggapan teman-teman lain lah. Ya. Nah itu masih ke depan ya. Ya, kalau Kak Emin mungkin ada pendapat soal square ini? Ya, ini kok saya ngelihatnya seperti representatif yang nyata di dalam kehidupan kita terkait dengan benefit dan malefic yang terjadi secara bersamaan gitu. Yang satunya exalted, yang satunya fall. Tapi apapun itu, saya ngerasa ini tetap harus berhati-hati dan berjaga-jaga sih terhadap situasi yang kita alami nanti. Khususnya tadi Bang Leo meng-highlight tentang history tentang kesehatan itu ya, ada Great Conjunction pada saat 2020, ada pandemi dan segala macamnya itu. Mungkin bisa terjadi pada saat masa-masa ini. Ya nanti dilihat aja lah gitu. Ya, jadi mungkin kita harus lebih banyak menjaga diri lah ya pada intinya. Ya, tapi mungkin untung juga mereka bertemu di awal ya. Jadinya setelah itu kita bisa menikmati 29 derajat transit Jupiter tanpa gangguan Saturnus gitu. Jadi sudah beres lah ya. Itu 15 Juni. Oke, kita akan berpindah ke tanggal 17 Juni. Jadi memang perubahan transit-transit di bulan Juni ini jaraknya dekat-dekat. Jadi memang Juni ini adalah bulan perubahan bisa dibilang gitu. Nah, ini ada Mars yang akhirnya memasuki Virgo gitu ya. Setelah dia panas-panasan nih di Leo, dia akhirnya masuk ke Virgo. Nah, mungkin aku bisa langsung tanya kepada yang akan paling terdampak oleh transit ini, yaitu Kak Riana nih. Gimana nih dengan masuknya Mars ke Virgo? Mars di Virgo. Mars adalah tantangan ya, kompetisi, agresi. Mars adalah willpower ya, kemauan ya, daya juang. Virgo itu mutable ya, berubah-ubah, nggak konsisten. Jadi ya daya juang kita nanti ya pada saat Mars di Virgo itu ya berubah-ubah ya, nggak konsisten. Tetapi juga dia di bawah naungan dari nih ya, bumi ya, kayak jadi masih bisa dikontrol lah. Lihat lagi nanti rulernya ya, kan itu masih Merkuri masih di Cancer ya Bang Leo. Ya betul. Oke lah, masih oke ya, masih oke aja lah ini. Ya paling hati-hati untuk mutable signs ya, karena kena angular aja ya. Tapi itu nanti bisa dilihat per rising-nya. Kalau saya kurasa ya lebih agresif aja, tapi tahu diri ya. Agresif diri. Ya, mungkin jadi pengen ngerjain banyak hal sekaligus gitu ya.
Tapi bisa juga karena dia masuk earth sign jadinya juga lebih grounded gitu kan, lebih lebih masuk akal dalam mengerjakan ini itu. Nah, kalau menurut Kak Almira gimana nih Mars yang akan masuk Virgo? Aku setuju sih, ini adalah masa-masa yang Mars sebenarnya lebih aktif, tapi mungkin lebih grounded lah. Dan lebih banyak mengandalkan daya pikir, atau sebelum bertindak ada analisa-analisa yang akan dilakukan si Mars ini juga. Ya, walaupun ada sisi-sisi yang mungkin ingin melakukan banyak hal sekaligus. Nah, disitulah karena ya ada juga masa-masa menyenangkan, tetapi si Merkuriusnya masih senyap. Jadi ya itu mungkin hanyalah sebuah rencana-rencana yang disusun dahulu, baru nanti akan lebih take action setelah memikirkan banyak hal. Itu ya Mars di Virgo sih juga harus berhati-hati juga, bersikap agresif, harus lebih menata diri apakah tindakan tersebut akan benar-benar menguntungkan, dan jika ada sisi-sisi yang emosional harus diredakan dulu dan juga menenangkan diri agar hal tersebut tidak menjadi emosi yang berlebihan. Ya, mungkin harus berjaga-jaga supaya nggak gampang anxious ya ketika Mars itu berada di wilayahnya Merkurius. Oke, itu untuk Mars di Virgo. Nah, kita akan berpindah ke transit berikutnya yaitu di tanggal 21 Juni matahari akan masuk Cancer. Dan tadi seperti Kak Aimer juga bilang bahwa matahari pun akan menabrak Saturnus. Jadi ini akan menandakan suatu hambatan mungkin, suatu tantangan yang dimunculkan dari Saturnus di Aries. Jadi kira-kira di tanggal 21 Juni ini kita juga mungkin harus lebih mawas diri, lebih banyak mencatat kira-kira apa nih tantangan yang akan dibawa oleh Saturnus di Aries. Nah, tapi kita mungkin akan langsung meloncat aja kalau soal matahari ke peristiwa New Moon. Gitu ya. Jadi bulan itu eh, akan memasuki Cancer dan ya terjadilah New Moon di 4 derajat di 4 derajat Cancer nih. Nah, ini New Moon-nya eh, terjadi bersebelahan dengan Jupiter yang exalted nih. Sambil juga sextile dengan Mars. Sepertinya ini bisa menjadi full moon yang sangat produktif, bisa jadi terlalu menggembirakan juga nih. Nah, kira-kira menurut Kak Emir gimana nih? Ya, um, ini sepertinya gongnya baru di sini deh. Saya ngerasanya Juni itu gongnya di sini gitu. Ya, Karena literally banyak banget planet yang ada di Cancer dan new moon di Cancer. Ya kebetulan dia uh, moonnya di Cancer ini nyaman begitu. Jadi ada uh, mungkin blessing in disguise karena dia juga masih squaring dengan Saturn di sana kan. Jadi aku ngerasa uh, ini bisa dinikmati, tetapi tolong tetap kontrol itu aja sih. Karena lagi-lagi New Moon ini selalu berkait dengan penutupan buku dan pembukaan buku gitu. Ini seperti gong baru di dalam kehidupan kita, di dalam tema kehidupan kita gitu sama. Itu aja sih mungkin yang bisa aku highlight. ya benar. Jadi memang New Moon itu adalah perlambang akhir dan awal. Jadi ya jadikanlah ini kesempatan untuk mengakhiri yang jelek-jelek. Itu bisa ditandai dengan bagaimana Moon di situ dan yang lainnya bergerak meninggalkan Saturnus. Tapi juga ini bisa menjadi suatu awal baru yang sangat menyuburkan karena New Moon berada di sebelah Jupiter. Jadi bisa dibilang ini kayak menanam sesuatu di tanah yang gembur gitu karena ada perairan di sebelahnya. Katakanlah seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Almira gimana nih dengan New Moon di Cancer ini? Aku setuju sih dengan pendapat Kak Emir sebelumnya. Jadi memang di sini karena ya bisa dibilang rame ya wilayah Cancernya, apalagi ini adalah new moon. Si bulan juga berada di daerah kekuasaannya. Di situ juga ada Merkurius dan ada juga Jupiter yang exalted di sana. Jadi tema-tema yang bisa terjadi itu adalah kita menutup
sesuatu hal yang sebelumnya, tetapi kita membutuhkan batasan, kita membutuhkan lebih realistis di sana karena ada square juga dengan Saturnus dan kita memulai lembaran baru ya. Bisa jadi ada beberapa tantangan yang pada akhirnya kita memulai sesuatu hal untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan hal ini cukup menyenangkan buat kita semua. Ya, jadi ya ini adalah new moon untuk ya beroptimis lah ya, dan untuk kita menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada. Oke, nah 2 hari setelah new moon itu eh, terjadilah transit terakhir di bulan Juni bisa dibilang, yaitu ada Merkurius yang akhirnya tidak senyap lagi karena dia memasuki Leo gitu ya. Di sini Merkurius bisa menjadi lebih berapi-api, mungkin bisa menjadi lebih lebih rewel, tapi juga lebih fix dalam artian lebih konsisten dalam mengerjakan ini dan itu. Nah, di sini kalau Kak Riana kira-kira menanggapi Merkurius yang masuk ke Leo di akhir bulan Juni gimana? Ya, ini benar ya. Pada akhirnya ya setelah bulan Juni, sebelumnya di mana Merkuri di Cancer itu lebih senyap, lebih sensitif, sekarang sudah lebih energik karena kan dia temperamennya api ya, lebih ambisius, lebih berani lah, lebih ya berapi-api ya, walaupun secara modalitas kan Leo itu fixed science ya, masih ada semacam kontrol di sana ya. Bukan berarti bagus ya, biasa aja, cuma lebih semarak dari sebelumnya, terutama di hal-hal yang terkait dengan komunikasi, sosial media ya, chatting atau komunikasi sehari-hari, ketemu orang, atau hal-hal yang terkait dengan transportasi, studi juga ya, lebih ada kehidupan lah saat itu. Cuma ya dia secara dignity-nya ya biasa aja ya. Apa yang mau diharap ketika kita berapi-api tapi tidak ada tujuan yang jelas kan, untuk yang biasa-biasa gitu loh, kayak tetap gitu loh, tidak ada tujuan kemana-mana, tapi ya lebih bagus lah ini sedikit dibandingkan Cancer ya. Ya. Tidaknya bisa mengungkapkan perasaan kalau lah ya. Oke, kalau menurut eh, Kak Emir, kira-kira gimana dengan Merkurius yang memasuki Leo ini? Ya, setuju sih. Cuma ini nambahin aja sih. Ini aku merasa kayak dia ini seperti manifestasi dari new moon 2 hari sebelumnya ya. Karena dia berada di zodiaknya matahari gitu. Dan dia barusan new moon di sana gitu. Jadi ini seperti lanjutan aksi dari manifestasi new moon yang barusan terjadi aja sih. Dia lebih action gitu, lebih fiery gitu. Karena dia di fire sign kan. Ya, jadi mungkin setelah merencanakan sesuatu pada saat new moon, langsung action lah kira-kira 2 hari setelahnya. Ya. Nah, oke. Begitulah pembahasan kita untuk transit-transit di bulan Juni. Dan berikutnya kita akan memasuki pembahasan rising sign. Aries rising ya. Nah, di sini Aries kedatangan tamu Saturnus sebetulnya sudah dari bulan sebelumnya dia tiba di situ ya, tapi ini akan semakin terasa lah bagi para Aries rising. Nah, tapi kalau kita melihat ruler dari Aries yaitu Mars, di sini Mars berpindah dari Leo ke Virgo di pertengahan bulan ya, di 17 Juni nanti Mars akan mengalami suatu perubahan temperamen. Nah, lalu juga ada uh, full moon di sini di Sagittarius yang akan terjadi di house ke-9. Lalu ada new moon yang akan terjadi di house ke-4. Nah, jadi bisa dibilang mungkin ini adalah waktu untuk Aries rising habis pergi lalu pulang gitu kali ya. Ada perjalanan jauh lalu saatnya istirahat di rumah. Nah, ini kira-kira kalau menurut Kak Almira gimana nih kira-kira bagi Aries rising di bulan Juni? Kalau menurutku sih ya
uniknya ada beberapa Aries Rising yang menghubungiku dan bertanya tentang ini. Jadi menurutku ini adalah waktu-waktu ya bagi Aries Rising untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan karena ada Saturnus di situ. Tapi bukan berarti hal ini adalah sesuatu hal yang ditakuti. Ya bagaimanapun kita harus tetap bertahan hidup walaupun ada planet-planet yang ya sekiranya terkesan keras atau terkesan fall di situ. Jadi lebih waspada aja sih sebenarnya, terutama hal-hal yang terkait dengan pertemanan. Mungkin akan ada cutting di situ, ada hal-hal yang harus terlimitasi, ada hal-hal yang harus dibatasi. Ya, mungkin ada beberapa batasan pada harapan juga, lebih memfokuskan pada harapan-harapan yang sekiranya memang ingin untuk dilakukan oleh Aries Racing. Dan ya, bagi yang kesulitan tidur, bagi yang banyak kecemasan, mungkin ini saatnya untuk banyak refleksi ke diri sendiri atau ya sekedar untuk lebih beristirahat di rumah atau mungkin lebih berjalan-jalan bagaimana mengkondisikan kesehatan mental tersendiri bagi para Aries Racing. Nah, untuk tema purnamanya dan tema new moon-nya, aku juga setuju ini saatnya Aries Racing untuk mungkin bersenang-senang keluar kota. Ya, bisa jadi ada beberapa pelajaran-pelajaran atau pingin untuk jalan-jalan, pingin untuk berspiritualis, pingin untuk belajar divinasi dan metafisika. Ini adalah waktunya Aries Racing untuk melakukan itu. Karena Jupiter sedang berada di Cancer, berada di rumahnya, bisa jadi melakukan ya mungkin bisnis di rumah di bulan-bulan ini, melakukan belajar-belajar dan lebih betah di rumah juga bagi para Aries Racing. Dan bisa jadi ada tema-tema permulaan, bisa untuk lebih, apa ya, lebih sadar pada akar diri, lebih untuk memulai sesuatu hal terkait diri sendiri yang sekiranya itu merupakan fondasi diri yang lebih kuat untuk para Aries Racing. Ya. Mungkin Aries Rising yang lagi mau cari rumah juga bisa, Ya, yang mau baikan sama orang tua juga bisa gitu ya, atau mau pulang kampung silakan. Ya, lebih mengenal leluhur. Di sini Kak Riana mungkin mau menambahkan sesuatu terkait Aries Rising di bulan Juni? Ini rulernya pindah ke rumah ke-6 ya. Ya. Ya, jadi kalau Mars di rumah ke-6 itu oke lah, di rumahnya sendiri ya. Jadi misalnya pun seperti yang Kak Almira bilang, ya hati-hati jaga kesehatan, ya harus hati-hati. Karena di sanalah ya tantangannya. Tetapi tetap bisa dikendalikan. Tuh. Kecuali saat awal-awal ya, saat rulernya Mars Anda adalah Merkuri di house Cancer, nah itu harus hati-hati ya. Tetap juga ada kewaspadaan di sana. Yang lainnya oke ya, sibuk aja ini. Sibuk di rumah, sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan tanggung jawab, sibuk dengan studi atau dengan iman dan keyakinan ya, semua-semualah untuk Aries Rising. Ya, jadi bisa dibilang ini bulan yang banyak kerja, tapi juga banyak perjalanannya gitu ya buat Aries Rising. Jadi makanya mungkin di akhir bulan itu lebih banyak nyantai di rumah, baiknya begitu. Nah, oke, itu untuk Aries Rising. Kita akan berpindah ke sign berikutnya, yaitu Taurus Rising nih. Nah, di sini Taurus Rising kedatangan nyonya rumahnya yaitu Venus. Venus memasuki Taurus di sini. Ya, dia merasa nyaman dengan keadaan di rumahnya sendiri. Lalu juga terjadi full moon di house ke-8. Nah, ini mesti hati-hati dengan pengeluaran nih. Lalu juga ada new moon di house ketiga. Kira-kira gimana nih Kak Emir melihat dinamika bulan Juni buat para Taurus Rising? Ya, meskipun Saturnus barusan masuk ke 12 house-nya Taurus Rising di akhir bulan kemarin, tapi kabar baiknya seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu, sang ruler dari Taurus Rising yaitu Venus itu masuk ke first house-nya dan itu dignified. Dia terusung di sana, dia nyaman di sana. Jadi ini sepertinya baik dari full moon atau new moon-nya yang juga mendukung akan peristiwa bulan yang menyenangkan itu, ini juga
pertanda untuk Taurus Rising bisa menikmati dari kekacauan yang terjadi di bulan ini begitu. Iya. Itu sih. Sebatas itu aku ngelihatnya begitu sih. Dan mungkin ini ya, mungkin perpindahan Saturnus yang masuk ke Aries ini kan sebenarnya sudah dibahas di bulan lalu sama Kak Vira dan Bang Leo dan Kak Almira juga sih. Ini mempengaruhi 10 house dan 9 house-nya juga. Jadi uh, perlu berhati-hati juga dengan terusungnya Jupiter yang ada di Cancer di 3 itu mungkin kalian impulsif berpergian gitu di area terdekat yang mungkin nanti mungkin ada musuh tersembunyi karena kan itu masih squaring dengan Saturnus yang di 12 house-nya dia gitu kan. Jadi hati-hati aja kalau mau berpergian bercamping di dekat perhutanan di kota kalian, itu hati-hati aja lah karena itu akan squaring dengan musuh-musuh tersembunyi di sana sih itu. Iya. Ya, dan ya House 12 tuh juga bisa ngomongin binatang besar. Jadi kalau Oh ngomongin iya, soal camping atau hutan, ya mungkin hati-hati tiba-tiba ada hewan besar tiba-tiba. iya betul-betul. Ya, ya mungkin juga selain impulsif soal ini ya, impulsif soal jalan-jalan, bisa jadi impulsif soal ikut kelas ini, ikut kelas itu gitu. Nah, itu Oh iya, bisa memicu pemborosan karena di situ full moon-nya di house ke-8. Nah, kira-kira kalau betul betul betul. ya kan, nah, kalau Kak Almira kira-kira gimana nih? Mau menambahkan sesuatu untuk para Taurus Rising nggak? Sebenarnya enggak sih, tapi ya mungkin tadi udah udah dibahas banyak ya sama Kak Emir. Kalau untuk Taurus Racing memang masa-masa yang menyenangkan sih. Ya mungkin ada beberapa ya gangguan-gangguan, bisa bisa hati-hati dengan musuh tersembunyi karena ada Aries di Saturnus di situ di rumah 12-nya. Ya hati-hati juga, mungkin lebih banyak kecemasan di beberapa tahun ini, tapi ya bagaimanapun anak Venusian itu biasanya lebih optimis, jadi lebih bisa menghadapinya dengan cara Venusian, mungkin dengan cara bersenang-senang, dengan cara healing, atau dengan cara me time versi anak-anak Taurus Racing itu sendiri. Ya, jadi ya inilah saatnya untuk ya bersenang-senang. Mungkin juga sambil bekerja ya, karena biar gimana pun Venus adalah ruler house 6. Jadi bekerja juga, bersenang-senang juga, jalan-jalan juga. Ya, tapi hati-hati terlalu boros. Oke, itu untuk para Taurus Rising. Nah, kita akan berpindah berikutnya ke Gemini Rising ya. Untuk Gemini Rising, di sini saya yang akan menjelaskan. Di sini Merkurius akan berpindah berpindah-pindah tempat nih. Dia berpindah dari Gemini ke Cancer, lalu dari Cancer ke Leo di akhir bulan. Jadi ya memang Gemini Rising agak-agak labil lah ya, secara emosional mungkin gitu, karena temperamennya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jadi ini bisa menandakan perubahan fokus yang juga berubah-ubah dari waktu ke waktu. Mungkin ketika di di sebagian besar bulan ya, berarti ini kan dari tanggal 9 Juni sampai dengan 27 Juni ya, sebetulnya hampir di seluruh Juni Merkurius itu di Cancer sebetulnya. Nah, ini waktunya untuk lebih banyak cari cari duit mungkin, memikirkan keuangan, untuk memikirkan keadaan finansial diri, untuk mungkin mengembangkan hal-hal terkait finansial. Ya ini kenapa ngomongin soal mengembangkan, karena kebetulan juga Jupiter akan masuk ke second house, dan itulah saat untuk lebih banyak memikirkan bagaimana keadaan finansial itu bisa dikembangkan, bisa ditumbuhkan. Memang Jupiter masuk ke second house bisa juga membuat Gemini Rising jadi terlalu optimistis terkait keuangan, bisa jadi terlalu konsumtif juga, baik dalam hal makan ataupun belanja. Ya, tapi ini tidak sama sekali tidak menutup kemungkinan bahwa memang akan ada suatu pertumbuhan terkait keuangan, dan ini tidak boleh disia-siakan karena Jupiter di Cancer hanya setahun gitu ya. Dan tadi kan memang sudah membahas bahwa New Moon itu terjadi di second house. New Moon ini yang terjadi di agak ke akhir bulan di tanggal 25. Nah, itulah waktu yang lebih tepat mungkin tanggal 25-an gitu ya, untuk lebih merencanakan, lebih banyak merencanakan, lebih banyak memikirkan tentang apa sih yang mau dicapai gitu ya, terkait hal-hal material gitu. Jadi jangan merasa bersalah karena materialistis, karena inilah memang kesempatan untuk um,
mendulang atau menanam benih yang akan berbuah sesuatu yang material gitu. Ini kesempatan yang tidak datang setiap saat gitu. Nah, tapi kita mundur dulu ke pertengahan bulan karena ada full moon di house ke-7 di Sagittarius. Nah, ini bisa jadi juga cukup positif. Mungkin ada full moon di sini bisa membuat para Gemini rising lebih berfokus dengan pasangan bagi yang sudah punya pasangan, mungkin juga akan membangun relasi-relasi yang baru dengan orang lain, mungkin dalam hal membangun relasi kontraktual, menaikkan kontrak ya. Mesti hati-hati karena ada square dari Saturnus, bisa jadi malah lebih banyak menanggung orang lain yang kesusahan jadinya dengan relasi kontraktual tersebut. Tapi secara umum ini adalah waktu yang dinamis untuk membangun dialog, untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk ya lebih banyak tidak sendirian aja lah gitu ya. Lebih banyak berbincang-bincang, bertukar pikiran. Bisa jadi full moon yang menyenangkan dan cukup cerewet juga meskipun pada saat itu Merkurius sudah masuk ke Cancer. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau menambahkan? Udah, oke Bang. Oke. Oke. Oke, kalau gitu kita akan berpindah ke sign berikutnya. Untuk Cancer Rising, nah ini dia yang kedatangan tamu istimewa di sini yang sangat menyenangkan. Cancer Rising kedatangan Jupiter, kedatangan Merkurius juga sih di sepanjang bulan Juni. Ya meskipun di situ Saturnus jadinya bercokol di puncak chart. Nah, di sini kita juga bisa berfokus ke lunation karena Cancer dikuasai oleh bulan, jadi ada full moon di house 6. Nah, ini Cancer rising meskipun kedatangan tamu tapi kayaknya mesti banyak kerja deh ya. Lalu juga new moon yang terjadi di first house di Cancer sendiri. Jadi inilah momen New Year New Me ya, meskipun pertengahan tahun tapi inilah New Year New Me bagi para Cancer rising. Nah, ini kira-kira gimana nih? Mungkin dari Kak Almira dulu. Menurutku ini adalah masa-masa ya bisa dibilang masa-masa banyak blessing setelah beberapa ujian kehidupan mungkin ya buat para Cancer rising. Karena di sini ada Jupiter yang menyenangkan di rumah pertamanya, tetapi juga ada Saturnus yang fall di situ. Mungkin para Cancer rising akan menghadapi beberapa tantangan, beberapa ya pelajaran-pelajaran hidup yang itu akan dihadapi dengan penuh kesyukuran, justru mungkin akan menjadikan Cancer rising lebih religius, mungkin akan menjadikan Cancer rising lebih spiritualis, dan Cancer rising bisa ya sekiranya melihat dunia atau melihat diri sendiri dengan pandangan yang lain karena ada Jupiter di sana. Tetapi harus tetap berhati-hati pada optimisme yang berlebihan atau semangat yang terkesan menggebu-gebu di awal, pengen melakukan banyak hal karena Jupiter adalah ekspansi, atau mungkin ada tema-tema yang rencana-rencana banyak dilakukan Cancer rising itu harus dibatasi, harus dipilah-pilah karena bagaimanapun ya di situ nanti ada Mars yang akan masuk ke Virgo, itu akan menambah dinamika yang Cancer rising ingin melakukan banyak hal sekaligus, tetapi banyak kerjaan juga yang sedang menunggu, tanggung jawab yang mungkin menunggu Cancer rising, harus lebih banyak jaga kesehatan, lebih banyak istirahat, dan ya mungkin banyak kecemasan yang dialami Cancer rising juga di purnama dan juga new moon nanti sih menurutku. Ya, jadi banyak kesibukan, banyak harapan, ekspansi ya. Mungkin Cancer Rising menjadi lebih religius karena Saturnus berada di tonggak ya. Jadi membawa penderitaan di suatu hal, akhirnya para Cancer Rising berserah kepada Yang Maha Kuasa untuk melewati rintangan itu. Nah, kira-kira kalau Kak Riana gimana nih menanggapi Cancer Rising di bulan Juni? Ini ya benar, banyak pertumbuhan ya untuk Cancer rising karena Jupiter di rumah pertama ya. Dan juga kalau kita ngomongin bulan ini memang kalau dilihat dari full moon-nya kan di Sagittarius ya, dari awal bulan sudah sibuk. Baik, pertumbuhan itu berarti kan ada juga pertumbuhan tentang tanggung jawab dan tugas ya. Orang yang besar berarti besar juga tanggung jawabnya. Nanti itu berhati-hati ya nanti ketika Mars memasuki Virgo ya, tambah sibuk lagi ya sana sini hari-harinya ya.
effortnya juga ya, usahanya juga lebih besar ya. Tidak bisa kita berharap konsistensi ya, tapi tetaplah semangat kayak gitu. Apalagi kan Venus memasuki house 11 ya di sana. Berarti pertemanan juga bertambah juga ya di sana. Harapan juga bertambah, tapi tetap hati-hati ya. Awal-awal bulan masih uji coba dulu ya, nanti baru akhir bulan lah ya, waktu new moon di Cancer baru mulai, Cancer rising ini mulai bening ya, boleh mulai manifestasi lah ketika di new moon. Ya, jadi ya ini mungkin ya bagi semua memang awal bulan adalah ujian ya. Nah, tapi untuk Cancer Rising nih nanti pada akhir bulan akan lebih banyak harapan, lebih banyak teman juga gitu ya, lebih banyak support system gitu yang akan datang. Oke, itu untuk Cancer Rising. Nah, ini kita baru meloncat ke Leo Rising nih. Oke, nah Leo Rising di sini kita akan ngomongin soal matahari yang akan berpindah dari Gemini ke Cancer. Jadi matahari akan masuk ke house ke-12, lalu juga akan ada full moon di house ke-5 di pertengahan bulan, dan di akhir bulan akan ada new moon di house ke-12. Jadi ini sepertinya waktu yang mungkin bagi Leo Rising yang sukanya tampil mungkin ya, itu stereotipnya. Inilah waktu kebalikan dari kecenderungan itu gitu ya. Mungkin lebih banyak menyendiri, tapi sekalipun menyendiri, mengasingkan diri, tapi kayaknya ada kesenangan-kesenangan juga sih nih. Nah, ini kira-kira kalau dari Kak Emir gimana? Kira-kira melihat para Leo Rising nih di bulan Juni. Iya, rulernya kan dari house 11 ke house 12 ya, betul sih kata Bang Leo. Yang tadinya tampil itu jadi mungkin sedikit menyendiri karena saya ngelihat masih ada Venus yang terusung di 10-nya, jadi mungkin menyendiri dalam tanda kutip baik begitu. Dan nanti juga full moon berada di fifth house, mungkin bisa jadi ini full moon yang akan membahas mengenai apa, mungkin dengan anak kalian atau mungkin dengan inner child kalian untuk uh, di dievaluasi begitu. Kemudian kebetulan nanti new moon-nya juga ada di 12 house begitu. Saya ngerasanya ini masih oke sih, secara overall untuk Leo Rising. Malah mungkin lebih ke ini sih, kan nanti Mars yang tadinya ada di first house-nya dia akan berpindah ke Virgo, itu nanti lebih berhati-hati terhadap dompetnya sih, karena nanti kan Mars si Malefic ini akan berpindah judul ke finansial begitu ya. Ya meskipun lebih baik sih, maksudnya temanya tuh lebih baik lebih baik Mars yang berada di second house itu ketimbang Mars yang selama beberapa waktu ini tuh malah di first house-nya di dirinya dia sendiri yang mungkin bikin jengkel orang gitu dalam akhir-akhir ini gitu. Itu sih. Ya, jadi karena Mars juga ya pindahnya bisa dibilang baru pertengahan bulan ya, jadi ini jangan hanya bulan Juni, bulan Juli juga mesti hati-hati nih soal finansial bagi Leo Rising. Ya. Nah, selain itu Kak Alvira mungkin mau menanggapi kira-kira para Leo Rising di bulan Juni gimana? Kalau para racing sih ya agresinya untuk apa namanya keuangan ya hati-hati karena ini juga bisa menyebabkan banyak pengeluaran atau hal-hal yang memang harus dikeluarkan terkait dengan finansial dan juga hati-hati pola makan. Mungkin ada keinginan untuk banyak mengkonsumsi makanan pedas untuk bagi yang mempunyai masalah pencernaan itu juga harus berhati-hati di sini untuk menjaga kesehatan dan pola makannya terutama. Dan ya mungkin lebih bersenang-senang ketika full moon dengan relasi, sosialisasi, mungkin dengan ada sibuk perkencanan juga di situ, tetapi juga hati-hati dengan musuh-musuh tersembunyi yang akan muncul. Mungkin juga ya ada saingan-saingan yang menghampiri para Leo Racing ini. Ya, ya. Tapi ya masa menyenangkan ya karena Venusnya ada di pucuk. Ya,
Jadi Masa berjaya untuk karir. ya bisa jadi masa berjaya untuk karir, bisa lebih nyaman untuk karir gitu ya. Intinya tetap bisa tampil lah meskipun mungkin moodnya lagi agak pengen menyendiri. Nah ya mungkin kalaupun bukan menyendiri, jadi ada kesempatan untuk istirahat kali ya di akhir bulan. Nah, oke, kita akan pindah ke sign berikutnya, yaitu Virgo Rising. Nah, sama seperti Gemini Rising, Virgo Rising juga dikuasai oleh Merkurius, dan Merkurius itu akan berpindah 2 kali di sepanjang Juni, jadi dari Gemini ke Cancer dan dari Cancer ke Leo. Tapi sebagian besar Merkurius akan bertransit di Cancer. Gitu ya. Jadi akan mengisi house ke-11 bagi para Virgo Rising. Nah, gitu ya. Selain itu, juga full moon akan terjadi di house ke-4 dan new moon juga akan terjadi di house ke-11. Jadi tema house 11 nih kayaknya lagi naik nih bagi para Virgo Rising. Nah, ini saatnya untuk bergaul kali ini. Kak Riana gimana nih? Virgo Rising dari minggu pertama Juni ya, 1 sampai 9, 1 sampai 8 itu masih nyaman ya, karena kan dikuasai oleh Merkuri, masih dikuasai oleh Gemini ya. Pokoknya awal bulan Juni itu minggu pertama fokusnya para Virgo Rising tuh masih di karir ya, masih di pekerjaan, masih di reputasi ya, masih di public life lah situ. Kemudian nanti 9 Juni ya, 9 Juni itu ketika Merkuri berpindah ke Cancer, fokusnya shifting ya, berubah lah dari karir, kerjaan ya, karena kan memang sibuk dan sibuk banget ya nanti. Akhirnya tetap masih sibuk, tapi lebih ke pertemanan ya, lebih bagaimana kita menghimpun jaringan sosial ya, dari pertemanan, networking ya, tetap ada perjuangan lah di sana. Kenapa? Karena yang awalnya cara kita berkomunikasi, berpikir, atau ketika kita berhubungan dengan orang itu cermat dan cerdas, tiba-tiba kayak lebih senyap ya. Jadi tetap ada perjuangan lah di sana, hati-hati. Tapi kabar baiknya kan nanti Jupiter ya memasuki house 11 kita, walaupun ada kesenyapan, ada ketidaknyamanan dalam berkomunikasi, tapi tetap ada harapan ya di sana. Tapi tidak perlu kita cepat-cepat berekspektasi dulu ya, tunggu sampai ketika new moon ya di akhir bulan ya. Tapi sebelum itu kan kita ngelewatin dulu full moon yang di Sagittarius ya, 11 Juni. Jadi kembali lagi kayak ada semacam setelah sibuk karir di awal bulan dan sibuk dengan pertemanan ya, nanti itu kita diingatkan untuk fokus kembali kepada keluarga ya, kepada hal-hal yang terkait dengan rumah ya, hal-hal yang terkait dengan privasi ya, life, kehidupan yang privasi, atau dengan orang tua ya, jangan dilupakan itu. Kemudian nanti akhir bulan barulah kita bisa mengapresiasi Jupiter yang ada di 11 house yang bersama dengan di ruler kita ya, rulernya pindah ya nanti di 26 ya. Pokoknya ada mepet-mepet ya Bang Leo ya. Ada Merkuri di Leo pindahnya tanggal 26. Jadi kayak oke, aku mau ngomong gini. Mari kita apresiasi ya Jupiter itu, tapi setelah akhir bulan ya di 25 Juni ya, baru Virgo Rising bisa mulai manifestasi action ya, take action ya. Terlebih ketika rulernya pindah ke Leo ya di akhir bulan. Nah oke, boleh lebih bisa action, terkontrol ya. Tapi juga setelah sibuk di pertemanan, sibuk di rumah dengan orang tua, akhirnya di akhir bulan kayak kecapean lah. Virgo ini lebih banyak menyendiri, bekerja di balik layar, banyak melepaskan hal-hal yang tidak penting, planning-planning yang tidak baik, atau pertemanan yang nampaknya bagus-bagus dan berkembang, networking itu ya,
di cut off ya, dikontrol lah sedikit. Hati-hati juga, aku jadi ingat sekarang ya, untuk Virgo rising itu Mars kapan ya Mars masuk di Virgo, Bang Leo? Mars masuk ke Virgo di tanggal 17 Juni. Oh iya, dari pertengahan ya, setelah full moon kan 11, habis itu berapa hari kemudian Mars masuk di Virgo ya. Itu ada percepatan ya, ada keinginan untuk melakukan banyak hal Virgo ini ya. Hati-hati untuk tetap mengontrol diri ya, tetap fokus apa yang mau dicapai di harapanmu, di impianmu, di networkingmu ya. Karena riweh lah banyak hal yang terjadi di sini. Kalau enggak kecapean ya nanti, capean lah. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah bulan yang sibuk bagi para Virgo rising ya. Dia bulan yang banyak ngomongin soal pertemuan dengan orang lain gitu ya. Tapi juga bulan yang penuh harapan bisa dibilang ya. Nah, mungkin di sini Kak Emir mau menambahkan soal Virgo rising? Ya, cukup sih. Itu sudah cukup lengkap dari karyanya. Ya, sudah sangat lengkap ya dari Kak Riana. Oke deh, kita gimana Kak Riana? Saturnusnya ada komentar teman-teman? Itu Untuk pasti kesehatannya dijaga aja sih Kak. Itu Virgo rising ini sih. Kan masuk ke menguasai 5 dan 6 ya. House 5 dan 6. Pasti lelah nanti di pekerjaannya. Kan ini lagi fokus bekerja tuh Virgo rising. Ya, jadi mungkin hati-hati dengan pengeluaran juga ya. Gitu. Betul, ya. Ya. Mungkin banyak isu kesehatan atau isu kesenangan-kesenangan yang malah bikin jadi boros gitu. Betul. Nah, oke, kita akan pindah ke sign berikutnya yaitu Libra rising. Di sini Libra rising juga bisa, ya ada faktor senang, ada faktor nggak senangnya juga sih, karena Venus jadinya dignified, tapi masuknya ke house ke-8. Jadi senang tapi boros gitu ya. Ya mungkin di sini kalau mau mengajukan grant mungkin beasiswa, nah ini bisa karena Venus di sini ngomongin soal uang orang lain, mungkin uang dari suatu institusi juga bisa kan ya. Lalu selain itu ada full moon di tanggal 11 Juni di pertengahan bulan, itu di house ketiga, mungkin di sini akan menambah banyak perjalanan, makin banyak interaksi dengan sesama manusia, mungkin dengan tetangga bahkan gitu ya. Lalu ada new moon yang oke banget nih di Tonggak, di house ke-10. Ini mungkin aku mau nanya dulu ke Almira ya, kira-kira Libra rising nih gimana di bulan Juni? Ini bisa jadi masa-masa yang menyenangkan sebenarnya bagi para Libra rising ya, karena penguasanya sudah memasuki Taurus di fixed sign ya, walaupun di house 8 ya mungkin ada sedikit stagnansi, mungkin ada sedikit pengeluaran yang berlebihan, tapi juga ada keuntungan, bisa jadi mendapat uang dari pihak lain atau mendapatkan suatu kerjasama yang menyenangkan juga dari orang lain juga bisa. Dan di sini pun Jupiter ada di house 10 yang merupakan puncak dari chart. Ini bisa menandakan ada peningkatan karir, ekspansi karir, dan juga ada karir-karir yang meningkat. Dan ya mungkin juga ada beberapa Libra rising yang mendapatkan jabatan baru di sini. Libra rising yang mungkin ingin menjadi guru spiritual atau guru agama juga bisa juga di sini. Ketika purnama akan ada keinginan untuk belajar-belajar hal-hal terkait spiritual, terkait mungkin pembelajaran-pembelajaran metafisika, ataupun ya sekedar berjalan-jalan, bertraveling, ini sangat bisa dilakukan oleh para Libra rising. Dan juga ketika new moon-nya ada suatu permulaan terkait karir, ada suatu ya bibit yang mulai tumbuh setelah ada akhir yang dilakukan oleh para Libra rising ini. Ya, mungkin kabar yang harus diwaspadai adalah untuk memilah-milah pertemanan mungkin ya, karena Mars akan memasuki Virgo. Di situ bisa mengaktifkan kembali lagi musuh tersembunyi atau mungkin saingan, apalagi bagaimanapun Saturnus sedang fall di house 7-nya para Libra rising. Ini bisa menandakan kalau Libra rising lebih waspada lagi terkait dengan hubungannya dengan orang lain. Ya, jadi Hati-hati berkonflik dengan orang lain untuk para juga Libra rising. ya karena Saturnus ya ada di situ.
Jadi mungkin di satu sisi karir nih lagi berkembang ya, lagi saatnya membangun, menumbuhkan karir gitu ya. Tapi juga mesti hati-hati dengan relasi dengan orang lain. Di sini Kak Riana mungkin mau menambahkan soal Libra Rising. Jadi ingat seorang klien ya, Libra Rising ya. Jadi seperti yang Bang Leo bilang tadi, ini bulan yang baik ya Juni ini kalau mau minta beasiswa. Saya jadi kepikiran ini adalah bulan yang baik buat Libra Rising, kalau ada utang bisa ditagih gitu. Jadi bisa dibayar utangnya oleh sebuah institusi ya. Ini kabar bagus. Ya. Tuh, Jadi baja tambah. ya, jadi mungkin ya karena Libra Rising ya menagih hutangnya mungkin agak lebih lemah lembut gitu ya, karena dikuasai oleh Venus gitu. Oke deh, itu untuk Libra Rising juga tetap menyenangkan seperti yang lain. Nah, kita akan berpindah ke sign berikutnya, yaitu Scorpio Rising. Di sini Scorpio Rising mungkin kalau dari ruler tidak ada suatu perubahan yang ekstrim atau signifikan, jatuh enggak, naik enggak gitu ya. Ya naik sih sedikit karena Mars lebih eh, lebih cocok berada di Earth sign gitu ya, tapi secara temperamen mungkin jadinya lebih terkendali ketika dia berada di Earth sign ketimbang dia berada di Fire sign gitu. Nah, jadi Mars di pertengahan bulan akan berpindah ke Virgo. Nah, jadi mungkin Scorpio Rising akan jadi lebih grounded, lebih banyak ngurusin pertemanan juga, tapi hati-hati berkonflik juga dengan teman di bulan Juni ini. Lalu ada full moon di house kedua di pertengahan bulan. Lalu ada new moon di house ke-9 di menjelang akhir bulan. Nah, ini mungkin juga adalah bulan yang spiritual bagi Scorpio Rising. Mungkin Scorpio Rising yang mau mengajar, mau jalan-jalan, mau studi, ini bisa. Nah, ini mungkin kita mulai dari Kak Emir dulu. Kira-kira Scorpio Rising ini apa hal yang bisa mereka harapkan dari bulan Juni? Iya, ini sebenarnya mungkin bulan Mei kemarin sempat beberapa kali terkena rumor di dalam ruang publiknya mereka, Scorpio Rising ya. Tapi ini juga nantinya ketika pindah ke Virgo mungkin akan lebih menyeleksi, bukan menyeleksi ya, dia akan lebih, konfliknya akan mungkin lebih tajam dengan beberapa teman atau lingkungan sosialnya gitu, saya ngerasa gitu. Cuma dalam full moon dan new moon di bulan ini saya ngerasanya masih oke untuk bisa melakukan aksi-aksi yang mungkin akan dilaksanakan oleh Scorpio Rising itu, karena kebetulan semua ruler dari dua peristiwa bulan ini dalam kondisi yang baik begitu. Dan pada saat nanti new moon di akhir bulan, saya ngerasanya ini juga waktu yang baik untuk kalian mungkin melakukan hal-hal yang berbau spiritual atau mungkin pendidikan baru begitu, pendidikan formal baru. Mungkin kalian yang mungkin baru mau masuk kuliah bisa memilih jalan untuk memilih kuliah di luar negeri mungkin, atau memilih studi di luar negeri, atau mungkin mengeksplorasi beberapa pilihan spiritual lainnya begitu. Ini waktu yang tepat, dan juga ini sebenarnya waktu yang tepat untuk kalian mencari soulmate baru sih, karena kebetulan Venus yang terusung di 7 house kalian selama 1 bulan ini. Jadi this is a good time, tapi jangan lupa kesehatan ya, karena Saturnus barusan masuk ke 6 house kalian. Jadi saya rasanya ini akan semakin sibuk, tetapi sibuk yang kayaknya banyak banyak ini sih, banyak sakitnya gitu nanti dalam, ya untungnya Saturnus nanti akan retrograde sampai September. Jadi saya ngerasanya ini tetap akan menjadi preview dari kesibukan, atau preview dari kesibukan dan rasa-rasa yang akan dialami oleh si Scorpio Rising ini gitu. Ya, jadi terlepas dari kesenangan-kesenangan juga mungkin harus hati-hati dengan kesibukan yang berlebihan dan juga sakit penyakit gitu ya. Nah, ini kalau menurut Kak Almira gimana nih Scorpio Rising? Ya, untuk para Scorpio Rising, luarnya masih bergerak
kepada di host 11-nya ya. Jadi di sini juga mungkin lebih aktif untuk sosialisasi, pertemanan, ataupun ya komunitas-komunitas yang sedang dimiliki oleh para si Scorpio Racing ini. Tetapi karena ada satu plus di situ, di host 6 memang lebih hati-hati kesehatan, lebih hati-hati bagaimana memanajemen jadwal keseharian terkait tentang manajemen pekerjaan dan bisa menyebabkan kelelahan untuk para Scorpio Racing ini. Ya, dan juga di sini juga ya purnamanya bisa menandakan suatu finansial yang berlebihan yang harus dikeluarkan oleh para Scorpio Racing. Dan ini tetapi kabar positifnya bisa jadi itu adalah menambah pemasukan dan ada nyumun di pos 9 bisa juga hal-hal terkait spiritual, terkait dengan education yang lebih tinggi lagi, ini lebih diminati Scorpio Racing untuk lebih banyak belajar. Dan yang pengen traveling atau mungkin pengen pindah ke luar kota, ini adalah masa-masa yang baik untuk memutuskan karena Jupiter sedang berada di sana ya kurang lebih setahun lah untuk menikmati masa-masa tersebut. Ya, banyak kesempatan tapi juga hati-hati dengan pengeluaran. Nah, oke, itu untuk Scorpio Rising. Nah, kita akan berpindah berikutnya ke Sagittarius Rising. Nah, ini mungkin adalah suatu hal yang terjadi di bulan Juni ini adalah suatu hal yang sangat dinantikan oleh para Sagittarius Rising ya, karena akhirnya Jupiter penguasa Sagittarius ini berpindah ke Cancer gitu, jadinya dari wilayah yang terasing gitu ya, detrimen, akhirnya terusung gitu ya, tereksaltasi di situ ya, meskipun masuknya ke house ke-8 jadi bisa memicu pengeluaran-pengeluaran juga, tapi kayaknya agak mirip dengan Libra Rising tadi, sekalipun masuk ke house ke-8 mungkin ini waktu yang baik juga untuk mencari uang tapi lewat jalur orang lain nih, lewat beasiswa kah, lewat grant kah, lewat nagih hutang kah. Nah, selain itu juga ada full moon yang terjadi di house pertama. Jadi ini memang adalah suatu momen pencerahan kali ya di bulan Juni ini. Sagittarius Rising akan melihat diri mereka sendiri dengan cahaya yang baru. Lalu ada new moon di akhir bulan yang juga terjadi di Cancer, tempat di mana Jupiter akan masuk. Nah, ini aku akan tanya dulu ke Kak Riana nih. Nah, kira-kira Sagittarius Rising apa yang bisa mereka harapkan dari bulan Juni? Ini perubahan besar-besaran ya untuk Sagittarius Rising karena rulernya exalted ya di Cancer di house 8 ya. Jadi misalnya Sagittarius Rising pengen berurusan dengan uang orang lain, uang pasangan, atau pengen dapat warisan gitu kan. Di sini setahun ke depan ya waktunya. Tapi kalau misalnya kalau kita membahas bulan ini khususnya ya, paling perubahan yang baru bisa terasa, wah aku baru mau mulai nih, baru bisa action tuh akhir bulan ya, awal-awal ya masih penyesuaian ya, masih pembersihan penyesuaian ya, karena ada square dengan Saturnus di pertengahan ya, jadi masih pelan-pelan lah kalian semua ya. Hati-hati juga nanti tuh bulan Juni ini ke reputasi ya. Reputasi karena Mars kan ada di house 10-nya. Kemudian apa ya, ini aku melihatnya paling full moon ya, full moon sudah. Full moon kan di diri sendiri ya, nanti new moon di akhir bulan itu tanggal 25 tuh mulai bisa action, tapi dari pertengahan bulan dari full moon tuh udah mulai bisa perayaan ya bagi Sagittarius Rising, jadi kayak bersenang-senang lah, cuma tetap hati-hati ya karena Mars transit ya ke house 10 itu perlu dicatat. Yang lainnya oke ya. Ya, jadi bisa jadi sibuk juga ya dengan Mars ada di house 10 itu. Mesti tampil di sana-sini. Nah, kalau Kak Emir mau menambahkan? Ini
cuman nambahin aja sih tadi udah oke Kak Ariana, coba aku pengen nambahin contoh kasus kali ya, karena tiba-tiba tadi terlintas aja sih ini karena rollernya barusan banget dari detriment menuju eksaltasi. uh, Selalu ada efek apalagi ini kan square dengan Saturn yang di fifth house gitu. Saya ngebayanginnya karena kebetulan dari detriment ke eksaltasi itu pasti akan menimbulkan uh, apa sih, seperti akhirnya gitu. Tapi akhirnya tuh juga perlu pengontrolan untuk para Sagittarius rising dan Pisces rising sebetulnya, karena lagi-lagi ini masih harus dibenturkan dengan Saturnus yang masih full itu. Cuma saya ngerasanya tadi sudah cukup oke sih, perpindahan ini secara overall tuh baik baik new moon maupun full moon itu masih oke banget bagi Sagittarius rising gitu. Ya, bisa dibilang mungkin Sagittarius Rising jadi lebih tahu lah ya dalam hidupnya mau ngapain gitu dikit. Ya. Oke, itu untuk Sagittarius Rising. Nah, kita sudah ngomongin yang terusung nih, yang meloncat ke atas, yang diangkat, yang tereksaltasi. Nah, berikutnya kita akan ngomongin tentang Capricorn Rising. Yang rulernya ya sudah mengalami kejatuhan. Ya, ini memang masih sementara sih, tapi ini adalah prolog yang bisa jadi sudah terasa cukup berat bagi para Capricorn Rising yang rulernya sudah memasuki house keempat di sini. Nah, selain itu juga akan ada full moon di house ke-12 di sini yang ya mungkin akan membawa stres atau keinginan untuk lebih banyak menyendiri, mengasihkan diri. Lalu di akhir bulan ada new moon di house ke-7 yang bisa menumbuhkan relasi-relasi baru. Jadi mungkin di antara yang lain kayaknya Capricorn Rising ini yang paling serius nih kayaknya ya. Di sini mungkin Kak Almira mau berkomentar. Aku mau berkomentar dulu sih, terutama untuk para Capricorn Racing dan Aquarius Racing nantinya yang ya bisa dibilang bahwasanya jatuh selama 2 tahun lebih ya. Ini bisa masa-masa yang ya tidak perlu ditakuti karena 2 tahun itu adalah jangka waktu yang panjang sebenarnya. Dan saya pun sebagai luar dari planet yang termasuk lambat, walaupun hanya setahun, merasakan ketika kejatuhan Jupiter itu adalah masa-masa yang penuh apa ya, penuh berkah buat saya sebenarnya. Dari kita harus melihat dari kacamata yang berbeda. Tuh. Nah, ini pun berlaku untuk para Capricorn Racing. Jadi, ya mungkin ada masa-masa pembatasan diri di rumah atau ya rasa tidak betah di rumah, tapi itu bisa menjadikan suatu refleksi. Apa sih sebenarnya yang ingin dilakukan para Capricorn Racing nantinya? Apakah sudah saatnya untuk memulai hal yang baru dan merobohkan lagi pondasi-pondasi dirinya agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Dan di sini pun ada masa-masa purnama yang berada di house 6-nya para Capricorn Rising. Ini pun menandakan ya lebih mungkin sibuk bekerja dan juga lebih harus fokus juga memperhatikan hewan peliharaan yang dimiliki para Capricorn Rising dan juga harus banyak memilah-milah pekerjaan karena hal tersebut bisa menjadikan Capricorn Rising gampang kelelahan juga di masa purnama ini. Dan new moon-nya juga berada di house 7. Ya, ini pun suatu petanda jika diri sendiri bisa jadi mendapatkan bantuan dari orang lain, walaupun pada awalnya mungkin ada trust issue, ada rasa susah percaya, tapi ketika Cancer-nya mengalami new moon di sana, apalagi ada Jupiter setahunan ini yang terusung, itu bisa menandakan bantuan untuk para Capricorn Rising sih. Jadi bisa jadi ada kerjasama yang menguntungkan, atau ya sekedar berelasi, atau bantuan-bantuan dari orang lain untuk membantu dirinya Capricorn Rising ini. Ya. Jadi mungkin buat Capricorn Rising itu jangan takut dan jangan malu untuk meminta tolong kalau sedang berada di dalam kesusahan karena ada kesempatan bahwa orang lain datang untuk membantu ya. Kalau Kak Ariana gimana mengomentari para Capricorn Rising nih di bulan Juni? Ini yang bagusnya adalah bulan Juni ini ya, terlepas dari rulernya nanti untuk beberapa minggu itu fall, itu Venusnya di house 5 ya, dia happy di sana. Sudah happy di house 5, terus Taurus lagi. Jadi ini kayak bulan ini masih menyenangkan.
seperti itu. Masih bisa bersenang-senang, bisa berkreasi ya. Venus itu kreasi ya. Bisa bersosialisasi, melakukan hobi, berhubungan dengan anak atau romansa, itu enjoy ya. Tapi tetap ya di balik itu ketar-ketir ya, masalah rumah, orang tua, terus juga akar diri ya. Tapi enjoy dulu lah bulan ini, kan rulernya masih panjang cerita ya. Ya, Itu yang kulit ya Bang Leo. ya jangan Sama terlalu. ini Ya. pas Mars di Virgo ya, bisa ada ketidakyakinan akan iman ya, kayak gentar ya, mau maju apa enggak gitu loh. Ya, Waspada, kuat iman, ya. beriman, itu aja. Beriman, dan juga kalau soal Saturnus ya nggak usah terlalu cepat murung karena masih ada sisi-sisi lain untuk bersenang-senang. Mungkin ya masih hati-hati kalau soal rumah, bisa jadi ada barang-barang yang rusak, udah usang dan mau nggak mau jadinya mesti diganti. Itu juga salah satu kemungkinan dari transit Saturnus, selain mungkin ada hubungan yang intens dengan anggota keluarga ya. Nah, itu soal Capricorn. Kita akan pindah ke sign berikutnya, yaitu Aquarius, Aquarius Rising. Nah, Aquarius Rising juga eh, ya kurang lebih sama lah keadaannya, karena rulernya sama gitu ya. Temanya lain, tapi keadaan rulernya sama-sama fall karena ya sama-sama Saturnus gitu. Jadi Saturnus fall di house ketiga. Nah, ini mungkin harus lebih hati-hati kalau mau jalan-jalan, mau mengambil kursus, mungkin jangan terlalu impulsif, berkomunikasi dengan orang lain juga mesti lebih hati-hati. Dan selain itu ada full moon di house ke-11, ini cenderung lebih menyenangkan karena akan membuka jejaring, ruang pertemanan, ini lebih hangat lah bisa dibilang. Lebih membuka harapan. Ya di akhir bulan ini ada new moon di Cancer, ya yang bisa menumbuhkan hal-hal terkait pekerjaan, mungkin juga terkait hewan-hewan kecil kalau mau pelihara hewan baru. Nah, ini kita mungkin akan mulai dari Kak Emir dulu nih, mau mengomentaris Aquarius Rising di bulan Juni gimana? Ya, secara general tadi Bang Leo sudah menjelaskan, tapi saya sebenarnya pengen meng-highlight si rollernya yang barusan jatuh gitu dari akhir bulan Mei kemarin. Saya ngerasanya ini karena Saturnus ini kan menguasai house ke-12 dan house pertamanya Aquarius Rising itu sendiri. Jadi saya ngerasanya mungkin akan ada uh, sudah dirasakan konflik mungkin bersama dengan saudara mungkin yang memiliki saudara gitu, dan mungkin juga uh, ketika nanti ada berpergian di wilayah yang familiar bagi kalian, itu juga tolong diperhatikan dengan siapa kalian mengajak mengajak pergi begitu, karena nanti kan full moonnya kalian berada di 11 house gitu. Mungkin hati-hati bagaimana kalian mengajak pergi bersama circle sosial kalian gitu. Dan juga nanti pada saat new moon di six house ini sebenarnya bagus sih, uh, karena kan di situ Jupiter juga sudah terusung bersama dengan uh, Merkurius nanti new moonnya. Jadi saya ngerasanya ini waktu yang cukup setengah baik lah, tapi setengah berhati-hati juga karena lagi-lagi rollernya sama seperti Capricorn Rising, dia jatuh hingga paling tidak hingga September, awal September nanti gitu. Jadi ya mungkin ada hal yang cukup menyenangkan dalam pertemanan, tapi juga tetap mesti hati-hati. Mungkin mesti hati-hati, eh, ya terlalu banyak bekerja juga ya, karena di situ six house bisa menambah banyak pekerjaan. Ini kalau eh, Kak Almira mungkin mau mengomentari para Aquarius Rising juga. Untuk para Aquarius tetap sih aku akan berkomentar hal yang sama. Mungkin ada beberapa Aquarius yang
ketakutan atau mungkin ya merasa kayak was-was karena mendengar banyak berita Saturnus yang fall ataupun Saturnus yang terkesan menakutkan ketika berada di Aries, ya sekali lagi aku akan memberi pendapatku kalau itu hidup terus berjalan, ini pun pasti sudah pernah dialami kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan sebelumnya, jadi jangan terlalu takut atau was-was selama 2 tahun lebih ya, itu merupakan tahun yang panjang sih untuk para anak Saturnus. Tetaplah untuk semangat dan menjalankan intensi-intensi sesuai dengan yang sudah direncanakan para Aquarius Rising. Tetapi khususnya di bulan ini yang mungkin lebih sibuk dengan para kerjaannya atau mungkin lebih banyak optimis pekerjaan-pekerjaan baru yang berdatangan karena ada new moon di house 6-nya. Ini pun juga tanda lebih banyak untuk memelihara kesehatannya, terus pola makannya. Bisa jadi karena Jupiter, penguasa dari rumah keduanya sedang terusung, justru lebih banyak keinginan untuk makan, itu juga patut diwaspadai untuk para Aquarius Rising. Dan ya ini masa-masa menyenangkan, ada Venus di house 4 bisa jadi lebih akrab dengan keluarga, lebih harmonis dengan keluarganya, dan bisa jadi ada suatu pembangunan struktur baru yang berhubungan dengan rumah yang dialami oleh para Aquarius Rising ini. Dan juga ketika purnama mungkin lebih ramai dengan pertemanan, ada tema-tema purnama yang ya cukup menyenangkan lah untuk bersosialisasi dan harapan-harapan baru untuk para Aquarius Rising ini. Tetapi hati-hati juga terutama untuk pengeluaran karena Mars akan berpindah ke house 8, lebih memanajemen pengeluaran, lebih lebih memperhatikan bagaimana sih mengatur finansial yang ada untuk para Aquarius ini. Ya, jadi ya ada hal yang menyenangkan, ada hal yang harus diwaspadai, tapi dengan masuknya Saturnus ke Aries itu bukan akhir dari dunia ini, gitu ya. Oke, nah berikutnya kita akan berpindah lagi ke sign yang terakhir, yaitu Pisces Rising. Nah, di sini juga para Pisces Rising di sini eh, bergembiralah, bahkan lebih bergembira ketimbang para Sagittarius Rising karena Jupiter penguasa Pisces ini akan berpindah ke house yang sangat menyenangkan, yaitu house kelima. Nah, di sini selain itu juga nanti di akhir bulan akan ada new moon di house kelima. Ya, ini hal-hal terkait percintaan, perkencanan, kesenangan-kesenangan itu akan bertumbuh. Mungkin selama ini pusing dengan hal-hal lain gitu ya. Ya, inilah saatnya mencari pelesir gitu. Nah, selain itu juga ada full moon di pertengahan bulan di house ke-10 ini juga sangat positif ya untuk melecutkan, mencetuskan karir, mungkin ada suatu pencapaian. Nah, ya ini seharusnya gilirannya Kak Riana atau Kak Emir, tetapi karena ini Pisces Rising, jadi kita akan coba menyerahkannya dulu ke sang Pisces Rising di sini. Kak Almira gimana? Ya, ini masa-masa Pisces Racing sudah lebih beroptimis dan lebih semangat untuk menjalankan rencana-rencananya. Saya pun sudah mulai merasakan hal itu. Tapi di sini harus berhati-hati karena bisa jadi itu adalah semangat yang banyak tetapi menggebu-gebu dan bagaimanapun Jupiter itu adalah bersifat ekspansi. Ada beberapa keinginan yang ingin dilakukan sebagai mutable sign. Di sini saya juga menyarankan lebih memilah-milah hal tersebut, apalagi jika hal-hal tersebut atau sosialisasi atau hobi yang ingin dilakukan itu berkaitan dengan pengeluaran yang harus dilakukan. Karena ketika Saturnus memasuki house 2, di sini pun tanda Pisces Rising harus lebih memperhatikan pola makan, terutama untuk terkait finansial. Ya, di sisi positifnya, ini Pisces Rising yang sedang terusung bisa memikirkan bagaimana sih cara untuk menghasilkan finansial ketika menghadapi Saturnus berada di Aries ini. Jadi lebih semangat atau lebih berhobi untuk menghasilkan finansial-finansial yang baru karena di situ juga ada new moon di Cancer. Ini juga menandakan ya ada suatu permulaan bagi Pisces Racing tentang kediriannya, tentang hobi-hobinya, tentang romansa dan juga tentang sosialisasi yang ingin dilakukan para Pisces Racing. Di sini pun ketika purnama akan lebih sibuk berkarir, bisa jadi juga ada tarikan tentang karir dan rumah. Ini adalah dua hal yang sebenarnya harus tetap diperhatikan untuk para Pisces Racing. Lebih untuk ya jangan
Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan sih sebenarnya, karena di sini ada semangat untuk melakukan banyak hal sekaligus untuk para Pisces Racing. Dan juga ketika Mars berada di Virgo, ini bisa berdampak hati-hati juga berkonflik dengan orang lain, memilih teman untuk kerjasama, memilih untuk kata-kata yang ingin diucapkan kepada orang lain, tetapi sisi positifnya bisa juga berelasi bekerja sama untuk menghasilkan finansial juga kepada bersama orang-orang lain. Tuh. Ya biasanya kalau saya sendiri sih secara pribadi lebih merasakan kerjasama sih ketika Mas berada di Virgo. Tapi tergantung juga bagaimana kondisi Mars masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Hati-hati juga kecemasan karena kondisi penguasa dari host 12 juga sedang kurang oke untuk beberapa tahun ke depan. Lebih manajemen bagaimana kesehatan mental, tentang lebih mungkin banyak journaling untuk para Pisces Racing ya menghadapi beberapa kecemasan dan juga tantangan dalam kehidupannya, dan sosialisasi yang ya mau nggak mau harus berkurang lah ya dan terpilah-pilah. Lebih baik berkualitas sih daripada banyak kuantitas. Ya, jadi bisa dibilang ada banyak kesenangan, kesempatan-kesempatan juga untuk kerjasama, tapi juga agak-agak OVT ya, agak-agak overthinking Pisces Rising ini. Nah, kira-kira teman-teman mau menambahkan, Kak Emir, Karyana? Sangat lengkap sekali. Sangat lengkap ya, sepertinya Pisces Rising sudah akan siap menghadapi bulan Juni atau bahkan juga bulan-bulan berikutnya. Oke, teman-teman, demikian untuk pembacaan ke-12 Rising Sign, berarti pembacaan kita malam hari ini sudah selesai. Ya, berarti pertemuan kita sudah selesai. Di sini semua sudah terbahas dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan, mendengarkan. Ya, di sini mungkin dari Kak Emir, Karyana, Kak Almira, apakah ada suatu program khusus mungkin, suatu promo di bulan Juni yang mau dibagikan? Mungkin bisa dimulai dari Kak Emir dulu. Belum ada promo apapun sih, tapi nanti dipantengin aja di Instagram saya di @richking.astrologi, dan mungkin kalau kalian masih pengen general reading dengan saya melalui Kamis gratis juga bisa, saya adakan 2 kali sebulan di situ, dan nanti di bulan Juni pastinya ada lagi Kamis gratis 2 kali. Oke. Nah, ya. Jadi Terima jangan kasih. lupa ikuti Rich King Astrology karena sudah mulai ada layanan-layanan yang bermunculan nih, ada program-program seperti Kamis gratis yang bisa diikuti juga, silakan diramaikan. Kalau Kak Riana, ada suatu program khusus promo kah atau apakah? Kalau promo belum ya untuk bulan Juni. Hmm. Bulan Juni belum promonya. Nah, kalau teman-teman mau ngobrol sama saya, misalnya nggak ada Instagram, bisa WhatsApp ya, bisa. Ya. Tapi nanti tuh WhatsApp-nya tuh ada di Instagram, jadi memang mau nggak mau install Instagram dulu. Saya masih belum membuka sosmed yang lainnya, masih di Instagram, Facebook nggak ada. Itu aja. Jadi nanti bisa kita DM. Kalau layanan masih umum ya, Bang Leo, masih kayak Natal Chat, tahunan, horari, astrologinya seperti itu. Ada juga tarot reading ya teman-teman. Aku seperti Virgo yang mutable, jadi bisa narot, bisa juga numerologi. Nanti kita diskusi di sosmed aku aja ya, di DM. Ya, jadi silakan langsung DM, langsung hubungi Kak Riana karena di sini Kak Riana bukan cuma bisa astrologi, bisa numerologi juga, bisa tarot juga, dan juga Kak Riana di sini adalah seorang pembelajar spiritualisme yang bisa dibilang cukup mutable gitu ya, sangat variatif yang dipelajari, sangat luas. Nah, kalau Kak Almira nih, ada suatu promo khusus kah, program khusus mengajar mungkin di bulan Juni? Kalau
Yang khusus sih sebenarnya belum ada. Kalau promo, saya masih dalam tahap menyelesaikan beberapa hal untuk mematangkan akun. Jadi promo masih bisa by DM. Biasanya saya akan memberi promo khusus bagi beberapa orang yang memang bertanya langsung kepada saya. Jadi belum ada promo resmi. Dan untuk layanan sesi dan lain-lain ngajar masih tetap tersedia. Ya, saya sendiri juga masih jiwai dan melakoni sebagai mutable sign. Jadi silahkan berkunjung ke IG saya untuk melihat beberapa sesi dan juga beberapa kelas yang saya buka. Terima kasih. Ya, itu silakan kunjungi Almira Airi karena Kak Almira di sini juga sama nih kayak Kak Riana multi talent ya. Jadi ada praktik-praktik di luar astrologi. Ya, mungkin astrologi juga gitu ya, Vedic, Pace, tapi juga ada spiritualisme lain selain astrologi. Nah, kalau untuk dari saya sendiri, karena bulan Juni adalah bulan ulang tahun Bacot Nujum dan ini ulang tahun Bacot Nujum yang keempat, jadi akan ada promo untuk semua layanan, ya ini semua akan ditampilkan nanti di Instagram Bacot Nujum. Yang pasti silakan menghubungi juga via DM. Nah itu untuk pertemuan kita malam hari ini sudah selesai. Terima kasih sekali lagi telah menyaksikan. Jadi juga terima kasih di sini semua yang sudah ikut berdiskusi bersama. Kita berjumpa lagi di bulan berikutnya. Sampai jumpa.